Selamat bertemu kembali para rekan-rekan sobat teknik sekalian. Di depan kita ini ada alat ukur, salah satu alat ukur yang cukup familiar di pasaran, yang adalah namanya Vernier Caliper. Bagi rekan-rekan yang belum tahu apa itu Vernier Caliper, kok bahasanya agak asing ya terdengar ya. Vernier Caliper ini adalah nama lain dari yang biasa kita sebut secara umum adalah mistar geser ya, mistar geser atau sigmat. Nah, walaupun terlihat sederhana, ini terlihat sederhana sekali sigmat ini, namun kalau kita tidak bisa membacanya dengan baik, dengan sempurna, juga kita nggak bisa menghasilkan alat ukur atau bisa mengukur dengan sempurna ya. Nah, mistar sorong atau sigmat ini memiliki 3 fungsi secara umum yang biasa kita pakai. Yang pertama, dia bisa untuk mengukur diameter dalam, terus diameter luar, diameter dalam, diameter luar, dan untuk kedalaman suatu benda. Sebelum kita menggunakan Vernier Caliper, alangkah baiknya kita mengenal dulu beberapa bagian dari alat ukur ini ya, alat ukur Vernier Caliper ini atau sigmat. Yang pertama, ini adalah bagian atasnya. Bagian atas ini atau kita bisa disebut inset measuring jaw. Inset measuring jaw ini kita gunakan untuk mengukur diameter dalam. Kemudian yang bagian bawahnya ini adalah offset micrometer jaws. Jadi ini untuk mengukur diameter luar suatu benda. Kemudian lanjut lagi bagian yang atasnya ini, bagian yang sini ya, bagian atasnya ini. Bagian atasnya ini ini disebut juga dengan step measuring phase. Step measuring phase, bahasa tekniknya adalah step measuring phase. Ini namanya step measuring phase. Kemudian ada dua skala. Nah, kita ada skala yang baris tengah ini sama skala yang baris kecil. Nah, skala yang baris tengah ini namanya adalah skala utamanya atau main scale. Terus yang baris kecil ini adalah non-use scale. Nah, non-use scale ini untuk pembacaan yang 0 komanya ya. Yang di bawahnya adalah non-use scale. Kemudian lanjut pada bagian bawah ini. Ya, bagian bawah ini adalah deep bar namanya, deep bar. Ini berfungsi untuk nanti mengukur kedalaman, diameter untuk mengukur kedalaman ya. Kemudian lanjut lagi yang nomor 3, ini bagian atas nih, bagian yang atas ini adalah ini namanya slider. Terus kemudian yang di atas ini yang bisa berputar ini adalah locknya, untuk nanti pada saat pengukuran bidangnya udah ketemu nanti akan langsung kita lock. Nah, biar dia tidak lari kemana. Oke, lanjut kita langsung praktek untuk pengukuran ya. Nah, kita langsung coba untuk praktek pengukuran. Di depan kita ada bidang poros lagi. Kita akan coba ukur berapa ukuran diameter panjang luarnya ini ya. Untuk mengukur bidang luarnya ini, karena ini tool ini memiliki ketelitian 0,05 mm. Jadi cukup akurat ya kalau kita untuk mengukur beberapa bidang alat ukur. Langsung kita praktek. Dan sekali nanti bagaimana cara bacanya, nanti langsung kita akan praktekkan cara bacanya. Coba kita siapkan atasnya dulu ya. Nah, oke. Lanjut, langsung kita coba lakukan pengukuran di sini. Nah, kita langsung pengukuran, kita tempel. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan bidang yang mau kita ukur dalam keadaan bersih, tidak ada debu yang menempel di sini atau kotoran yang lain, karena kalau ada debu dan kotoran yang lain nanti akan pengaruh pada hasil pengukuran ya rekan-rekan sekalian. So, kita lakukan pengukuran, pastikan semua permukaan dia kontak, jangan nanti mengukur miring gini. Nah, harus semuanya kontak dengan sempurna. Pada saat dia sudah kontak dengan sempurna, oke, lanjut. Kemudian sudah kita sempurna, nanti langsung kita lock di sini. Nah, kita gunakan jari telunjuk kita lock dengan kuat. Setelah kita lock dengan kuat, bisa kita lepaskan bidang yang diukur. Lanjut kita ke pembacaannya.
Nah, dari pembacaannya ini, nah, rekan-rekan tahu dulu ya, di skala utamanya ini ketemu angka. Jadi ini mulai dari 0, setiap strip ini mengindikasikan satu garis adalah angka 1, jadi tidak terus semuanya 0, 1 sampai ini 10, 20 dan 30. Kita lihat di angka ini yang mendekati dengan 0 dulu ya, karena ini setelah dari 20 ini adalah 25, terus kita 26, 27. Nah, kita lihat dulu di 27 nya, kita catat dulu ada 27, satuannya milimeter kan ya, 27. Nah, kemudian kita cek di skala non-use-nya. Nah, kalau non-use-nya yang paling bawah ini mana yang bertemu satu garis atau sejajar. Setelah 27 berarti ini adalah koma. Nah, komanya berapa? Kita cari di bawah komanya yang di non-use-nya ini. Kita akan ketemu komanya yang sesuai dengan satu garis ya, sesuai dengan satu garis. Kita akan ketemu cara bacanya. Setelah dari tadi di 27, nah dia yang satu garisnya ketemu di angka ini teman-teman, angka 8. Nah, ini 8. Terus ternyata 8 ini ternyata dia belum segaris, dia masih geser lagi. Setelah 8-nya ini masih geser, jadi kita tulis dulu komanya 8. Nah, setelah komanya 8 ternyata dia masih geser, ada berapa ini ke sebelahnya ini. Jadi setiap garis ini mewakili 2 ya skalanya. Garis ini adalah 2, yang di skala non-use ini 2. Jadi 8,2 masih belum pas. Ternyata dia pasnya ada di 8,4, belum pas di 8,6. Nah, jadi adalah 27,86 mm. Nah, jadi hasil ukurnya kita sudah bisa akurat. Dengan kita tahu cara bacanya dengan benar, nanti kita dapatkan hasil pengukuran dengan akurat. Jadi untuk proses berikutnya bisa lebih memudahkan kembali. Jadi rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hari ini kita telah membahas salah satu alat ukur yang cukup familiar di pasaran adalah offset micrometer. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.